Desember. Oh, 5 bulan. 5 bulan hidup tanpa sosmed. Yes, I can. Gue bisa hidup tanpa sosial media. 5 bulan. Kenapa mas kok off, gak pernah kelihatan dan sebagainya? Ya gue klarifikasi. Dalam artian emang kemarin bener-bener pengen apa ya? Pengen berhenti bersosial media karena malas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, memuakkan juga buat gue. Seperti yang kalian tahu kan. Gue yakin kalian udah banyak yang tahu. Jadi 5 bulan itu gue anggap masa-masa apa ya? Masa-masa down gue lah. Tetap aja boy, namanya dulunya gimana, sekarang gimana kan tetap aja. Ada masa-masa kita harus gimana ya? Ada masa-masa kita harus mengalami keterpurukan, merasakan keterpurukan, tapi itu ada waktunya. Makanya sekarang gue pengen bikin video ke kalian klarifikasi. Dalam artian berarti gue udah sembuh, gue udah selesai dari masa-masa keterpurukan gue, dan gue siap buat berjuang lagi. Betul, sudah aneh. Cantik. Gak teriak tuh. Iya, keluar kampung kita udah keluar. Iya, udah. Oke. Terus oh ya, gue pengen cerita dulu sama kalian. Inilah perjalanan hidup gue di PO harian. Dari 2003 gue nikah, 2003 awal tahun lah gue nikah sama istri gue tuh. 2003 sekitar Februari atau Maret, mungkin Alin lebih hafal ulang tahun pernikahan gue. Gue udah mulai kerja, terus dikirim ke Kudus. Alin hamil itu 1 bulan setelah nikah, 2 bulan setelah nikah hamil anak kembar. Itu gue LDR dong sama Alin. Bayangin, dari 2003 itu gue udah LDRan sama Alina Christian, sama istri. Jadi sampai dia ngandung ikut ibu, karena almarhum ibu kan ini cucu pertama ya. Jadi akhirnya dikekepin banget sama dia, sedangkan gue harus bantuin bapak buat ngerilis perusahaan di Kudus. Jadi kita setahun tuh paling ketemu 2 kali, 3 kali. Sekali ketemu juga paling cuma seminggu. Dan itu gue lakuin gue selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya gue bisa punya rumah kontrakan lah. Kontrak dulu, kontrak. Mentalis Mio. Dan harusnya Mio hilang lagi. Dicolong orang. Ya, jadi gue pada saat itu tugas pertama gue itu apa ya? Oh iya. Jadi kalau bapak di Pulau Gadung ngisi bis, berangkatin bis ke Jawa, ntar gue dari Jawa itu gue mikir, wah gimana caranya jualan nih. Kita mulai ngerekrutin agen, dulu tuh pati dulu, masih cuma pati doang. Gue dulu bikin SK buat agen pati dulu pertama, yang punya Irwan tuh berbulannya. Sampai akhirnya terus diambil alih kali, SK gue dijual dong. Dijual sama Mas Kali sama Om Kali tuh, kali 1. Jadi dari situ, karena belum ada HP, jadi gue ciptain sistem permintaan kursi itu pakai HP. Jadi dulu gue tiap hari tuh, tiap pagi gitu ya, ngegambarin sketan tuh denah kursi, misalnya berangkat 2 bis, 3 bis, 4 bis, itu gue gambarin tiap hari, gue kotak-kotakin sesuai kursi, nomor kursinya 1, 2, 3, 4 tuh gue kotak-kotakin pakai pengarisan tiap hari. Manual banget, Ri, zaman segitu. Tapi kan itu masih dikit juga. Yeah. Jadi gue masih enjoy banget lah, tiap pagi dateng kotak-kotakin, ntar agak siangan Pak Edi dateng, teman-teman dateng. Terus akhirnya sampai gunain HT, agen-agen, HT-nya gue masih ingat banget tuh nomor HT-nya kalau nggak salah itu TKZ. Itu nomor kode Orari dulu zaman. Sampai akhirnya kita masuk ke dunia HP, sampai akhirnya masuk ke dunia HP, sampai sekarang udah maju banget, apa-apa serba sistem aplikasi, udah luar biasa lah. Zaman dulu gue fokus banget di Pulau Gadung tuh, sampai akhirnya bapak tuh minta jalan ke mana, buka Lebak Bulus, buka mana, gue gak mau. Gue mau fokus banget di Pulau Gadung. Sampai gue bener-bener mateng, sampai bener musuh-musuh gue nyerah di Pulau Gadung. Baru akhirnya sekitar tahun 2006-2007 gitu ya. Musuh-musuh masuk gue, kompetitor gue pada saat. Ya maklum perusahaan kecil kan berkompetisi ya. Akhirnya sampai baru tahun 2007, 2008, 2006, 2007 ya. Baru masuk ke Lebak Bulus akhirnya. Gue habis nikah itu mulai bantu-bantu kerja. Dulu sekretaris gue ya istrinya adik gue yang sekarang nih, Tante Ida. Dulu tuh nemenin gue, sekretaris gue di
kantor lah di Kudus, bapak di Jakarta, ibu di Jakarta, gue dulu di Kudus sendirian. 2009 adik mulai gabung, udah ada yang megang keuangan, gue jadi bisa fokus di operasional. Bapak pengen punya di luar Kudus, mana gitu. Madura kayaknya rame, oke. Buka lah Madura 2009 gue buka Madura, ntar foto-fotonya aja tuh, ntar masing-masing buatin saya, Tri. Siap. Zaman-zaman ngerintis dulu Madura kayak gimana ya? Iya. Jalan 1 hari 2, ya kan? Jalan 1 dari Sumeneb, 1 dari Bangkalan. Berbulan-bulan penumpang cuma berapa sih? Biji 2 biji kalau cerita mah. Iya. Ada lah di YouTube banyak lah, mulai cerita-cerita. Sejarah gimana tentang bahasa Lamun juga dan lain-lain. Terus 2011 atau 2012 ya, gue buka Solo tuh. Ada lah foto-foto kenangan gue di Kartosuro dulu ngegembel ya kan. Tidur di terminal, dulu terminal Kartosuro itu kosong mas. Wah sudah bener-bener yang tinggal di situ tuh cuma sapi, kambing. Tuh terminal Kartosuro sepi banget, kagak ada bis. Nggak ada bis mau masuk karena terminalnya ya satu itu, kotor, kumuh. Terus banyak tempat hiburan malam. Kayak nggak urus itu. Iya, wah cewek-cewek nakal segala macam kalau pulang berantem di situ deh. Iya dulu. Karena bekas lokalisasi juga kan. Iya. Terus akhirnya orang-orang anggap ya bukan tempat yang baik buat usaha lah. Tapi buat gue namanya terminal, gue pengen hidup lah. Gue pengen terminal itu hidup dan bernyawa gitu. Akhirnya gue buka, gue nggak nyewa garasi di mana-mana. Kartosuro adalah titik pertama gue buat masuk Solo. Udah gue tentuin pada saat itu. Sampai akhirnya jadilah Kartosuro yang sekarang rame bis dan lain sebagainya. Terima kasih banyak teman-teman BPO lain juga yang udah ikut mendukung buat ngeramein terminal Kartosuro. Sampai akhirnya terminal Kartosuro bisa dinikmatin oleh pengguna jasa transportasi dengan jauh lebih layak dibandingin pada saat itu. Terus 2000 berapa ya? 2014 gini gue 2014 ya? 14 ya? 14 lah. Tapi itu mungkin kalian lebih hafal mungkin. Gue buka Wonogiri. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh warga Wonogiri. Nggak selama buka Kartosuro sih ngerintisnya. Karena benderanya di selatan udah lumayan tinggi ya. Jadi udah lebih enak lah, udah lebih smooth perjalanannya. Terus habis itu apa ya? Gue buka Malang. Ya Malang dulu kan baru Pekalongan ya? Iya. Malang dulu Pekalongan sih? Malang dulu mas. Malang dulu kan? Benar, Malang dulu. Karena Pekalongan itu jalur pelarian. Malang terus ya seperti yang kalian lihat lah, itu kan udah era sosmed ya. Jadi kalian bisa nikmatin, bisa ngeliatin kayak dulu mungkin banyak di media-media gimana pada saat gua pembukaan Malang dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita dihajar masa pandemi, hari-hari yang sulit banget buat operasional buat gua dan rekan-rekan ibaratnya buat ngejalanin perusahaan pada saat itu. Karena emang gimana ya, namanya pandemi, di mana-mana di lockdown, kita masih colong-colongan jalan. Gua sama teman-teman gua 24 jam di jalan, boy. Nyari celah gimana caranya nih penumpang bisa balik ke kampung halaman ya kan. Sampai Madura Jakarta aja pada saat itu tuh jalan. Itu 3 hari 2 malam, boy. 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. Lolos dari Jakarta harus tengah malam, masuk ke Jawa Tengah tengah malam, masuk ke Jawa Timur tengah malam lagi. Ah ya Allah, itu hal paling